Selamat pagi menjelang siang sahabat Tidar. Kali ini di pukul 10 pagi ya, kamu bertemu sama adik-adik di sini yang pastinya akan menemani kamu sampai 1 jam ke depan bersama dengan Halo Akmil yang memang tayang tiap hari Senin ya, mulai dari jam 10. Nah, kali ini seperti yang kita tahu sahabat Tidar ya, siapa sih yang nggak ngerti sama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang ternyata sangat dicintai nih sama banyak orang ya, termasuk salah satunya adalah bisa kenalan aja langsung ya. Selamat pagi Bapak Muhammad Ihsan. Selamat pagi, Mbak. Oke, langsung aja mungkin kenalan nih sama sahabat Tidar ya. Maksudnya apa nih, ada cinta-cintaan sama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin Bapak Kepala Staf TNI Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kali ini saya dari Akademi Militer, tepatnya di Bintal Akmil, dengan alhamdulillah nama saya Muhammad Ihsan, pangkat Sersan 2, NRP 31070970280785. Saya letting Tamtama 2007, Mbak. 2007 NRP pertama yang kita sering sebut dengan Arjuna. Oke, selamat pagi untuk seluruh letting Arjuna dimanapun berada. Dan alhamdulillah saya berdinas kembali di Akademi Militer, Mbak. Oke, Ya. tadinya bukan di sini ya, Pak? Tadinya saya di luar Jawa, tepatnya di Flores, NTT, Nusa Tenggara Nusa Timur. Tenggara Timur. Ya. Oke. Nah, ini katanya kan cinta banget nih sama Pak Dudung ya. Nah, bukti cintanya tuh katanya bikin sebuah lagu, atau ini kayak jadi Mars atau apa tuh ya, Pak Ihsan? Saya manggilnya Pak Ihsan ya. Iya, tidak apa-apa, Oke. Pak. Nah, gimana sih Pak kok tiba-tiba langsung kepikiran kayak bikin lagu nih khusus untuk Pak Jenderal? Sebelumnya saya memang sebelum dinas di Nusa Tenggara Timur, kami dinas di Akademi Militer. Ya. Kebetulan pada tahun 2020 mendapat kesempatan untuk seleksi secaba, Mbak. Oh ya. Alhamdulillah dapat penempatan di 1602, Kodim 1602 ND, Kodam 9 Udayana. Nah, dari itu saya selalu berpikiran terus, Mbak, dengan keluarga. Nah, karena dinas di jauh kan, apalagi sudah punya anak 2. Oh ya. Nah, dari itu terus memikirkan terus keluarga dan keluarga. Ya memang namanya prajurit itu kan siap ditempatkan di mana saja. Betul. Tapi kalau ada keluarga yang masih di sini, tetap kita pikiran toh, Mbak. Iya. Ya. Betul Pak. Nah, dari itu waktu itu saya bulan November kalau nggak salah, bulan November 2020 terbang, baru pertama kali terbang juga itu, Mbak, naik pesawat. Oke, first time ya, Iya, pengalaman pertama. ya, hikmahnya itu saya mendapat perintah tugas dinas di ND, ya hikmahnya bisa naik pesawat terbang, Mbak. Ya, alhamdulillah lah, semua itu ada jalannya sendiri ya. Yang penting kita tetap syukuri, nikmati, insya Allah indah pada waktunya. Iya. Ya, dari itu memang saya benar-benar mengidolakan seorang pimpinan seperti beliau, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, karena beliau memang bersama anggota itu sangat dekat sekali, Mbak. Oh iya. Iya, sangat dekat sekali, sangat mengayomi, sangat ya berinspirasi pada prajurit-prajurit TNI, khususnya Angkatan Darat. Berarti mungkin friendly sekali gitu. Iya, betul sekali. Sangat ya gimana ya? Bisa dikatakanlah menjadi bapak kita selain kedua orang tua, ya bapak kita ya beliaunya itu. Oke. Oh berarti ibaratnya tercipta lagu ini karena memang kagum dengan sosok beliau. Betul ya. sekali. Maksudnya pemimpin tapi tetap bisa memimpin dan tetap bisa friendly nih selayaknya Iya, teman begitu betul ya sekali. Pak Ihsan. Oke, berarti terciptanya lagu ini tuh sebagai wujud cinta, rasa terima kasih, atau seperti apa nih? Iya. Untuk Pak Ihsan sendiri yang menciptakan ya. Iya. Itu sebagai wujud apa sih Pak sebenarnya? Saya menciptakan lagu ini yang berjudul DAR, You Are True Leader for Us.
sebagai ungkapan rasa terima kasih saya, Mbak, sebagai ungkapan rasa bangga, hormat setinggi-tingginya kepada beliau, karena dengan kebijakan beliau saya bisa kembali dengan keluarga sederhana yang di Magelang ini, Mbak, yang dulunya saya di ND, ya, bisa kembali karena kebijakan beliau. Nah, untuk itu saya mempunyai inspirasi, atau ya kebetulan saya hobi musik juga, Mbak, dan beliau pun menciptakan sebuah lagu Kopi kan, Bapak Kasat menciptakan sebuah lagu Kopi, dan saya ungkapan rasa terima kasih saya bangga sekali kepada beliau, saya tuangkan ke dalam sebuah lagu yang intinya berterima kasih atas kebijakan beliau. Oke, berarti tuh Pak Iksan sebenarnya punya background yang emang suka main musik juga ya? Iya, alhamdulillah suka musik. Oke, terus akhirnya kepikiran lah untuk menulis lirik lagu khusus untuk Pak Kasat begitu? Iya, betul sekali. Oke, berarti kan ini kayak rasa terima kasih, oh akhirnya aku sudah pulang kembali gitu ya ke Magelang gitu ya gitu. Sebenarnya aku pengen tahu sih waktu dapat kabar penempatannya jauh ya di Nusa Tenggara Timur, itu pelosok banget nggak sih Pak daerahnya? Maksudnya kan aku kurang paham ya. Kalau yang aku tahu Flores, NTT ya gede-gede aja itu kan masih terkenal lah ya kota ya. Kalau di ND-nya sendiri itu pelosok, maksudnya dari pusat kota sendiri itu berapa kilometer, sejauh itukah? Kalau ND sendiri itu kalau seperti di Magelang hanya sebatas seperti Kecamatan Muntilan, Mbak. Oh ya berarti jauh ya dari pusat kota ya terhitung. Itu di kotanya juga, Mbak. Itu di kotanya. Di kota. Cuman untuk keramaian tingkat kepadatannya hampir seperti di Muntilan, tidak seperti Mertoyudan. Jadi hanya sekelingkup itu saja. Dan itu dikelilingi oleh gunung dan lautan. Apalagi kalau malam sering bumi itu bergoyang, Mbak. Wah, saya takut sendiri juga. Sempat, ini kok seperti ini ya. Sering gempa. Oh, sering gempa di sana ternyata. Sering gempa. Ngeri juga ya. Lalu reaksi keluarga gimana, Pak? Waktu dapat kabar kalau penempatannya di sana begitu. Iya, reaksi keluarga pertama ya sangat mohon maaf mungkin ya kecewa, mungkin ada, Mbak ya. Pasti kecewa ya karena kita keluar Jawa, jauh dari keluarga, dan kebetulan anak-anak kan masih sekolah di sini, istri juga di sini. Seketika itu langsung menangis, Mbak. Apalagi anak saya, ayah jangan pergi, seperti itu. Wah, rasa di sini, waduh ya Allah. Iya, sedih banget ya. Sedih sekali, Mbak. Keluarganya nggak dibawa Pak ke ND sana? Oh tidak, sementara itu kan kita masih berorientasi dulu, Mbak. Kita belum tahu dinamika di sana, keadaan gimana, iklimnya bagaimana. Saya dari itu, kamu di sini dulu ya, nanti kalau memang ayah nggak bisa pindah ya nanti kita boyong ke sana. Tapi alhamdulillah bisa ya. Bisa, alhamdulillah berkat beliau, alhamdulillah. Oke, terus tadi kan Pak Ihsan bilang kalau di sana tuh dikelilingi di gunung, terus gunung, juga sering banget gempa. Gimana adaptasinya? Pasti pertama kaget ya. Wah, pertama kaget, Mbak. Saya turun dari pesawat dari Bandara El Tari. Saya buka itu, alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan itu alhamdulillah. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Terasa kuning semua, Mbak, di sana. Kering semua, ya. Dan saya lihat itu atap pertama, atapnya pakai seng semua. Ini tahun berapa ya ini? Saya sempat kaget juga. Ini kayak tahun 2000 lagi ini. Berarti udah bener-bener sana mungkin untuk infrastrukturnya kurang maju begitu ya? Mungkin belum maju. Ya, sampai di 2020 ya itu Pak berarti. 2022, Mbak, dari 2020 sampai 2022. Oke, berarti 2 tahun di sana ya. Adaptasinya susah, Pak. Adaptasi 2 tahun di sana. Mungkin bisa diceritain deh pengalamannya 2 tahun di sana gitu ya, dengan kita kan biasa di Magelang yang ya kota kecil, adem ayem aja ibaratnya. Nah, kalau di sana seperti apa sih, Pak? Kalau di sana pertama saya bercengkrama dengan orang-orang sekitar, kaget juga, Mbak, karena sering mereka pakai bahasa adat. Ya, pakai bahasa adat. Saya hanya ini ngomong apa, ini saya bingung, toleh-toleh sendiri tuh, Mbak. Akhirnya kita tetap komunikasi pakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Terus untuk iklim di sana sangat panas sekali, Mbak. Gersang ya? Iya, gersang, panas sekali. Saya sampai hampir gosong di sana. Apa dekat sama pantai, Pak? Iya, dikelilingi sama pantai sama gunung gitu, Mbak. Gitu. Jadi mungkin hawanya juga panas ya? Iya, panas sekali. Apalagi orang-orang sana
Kalau bicara memang ya mungkin sudah kebiasaan ya Pak. Di sana itu kalau bicara itu keras sekali, nggak seperti kita yang di Jawa Iya, ini halus ya. halus ya. Di sana keras, bahasanya kayak orang-orang pantai lah gitu loh. Kalau nggak teriak nggak denger. Oh gitu. Iya. Oke, terus gimana Pak? Ada cerita yang mungkin sangat mengesankan waktu di sana? Ya, saya ketemu dengan seorang guru. Saya pertama di sana, saya kebetulan di sana ngekos Mbak. Oh ngekos. Iya ngekos. Ya kebetulan ya asrama di sana terbatas dan itu untuk yang sudah lama-lama di sana toh. Iya. Ya saya akhirnya ngekos ketemu dengan guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 1 ND. Oke. Ya, kita saling kenal-kenal gitu, ngobrol-ngobrol pakai bahasa Indonesia, Mbak. Pakai bahasa Indonesia terus. Akhirnya di tengah percakapan kita dia bilang, "Aku iso basa Jawa, Rek." Ternyata orang pernah kuliah di Malang. Oh. Ya, Pak akhirnya Jawa Timur. saya interaksi pakai bahasa Jawa terus dengan dia itu yang namanya Amor. Oh, akhirnya ketemu sama yang serumpun lah ya. Iya. Sama-sama Jawa gitu ya. Iya, dia orang asli Flores, Mbak. Oh, tapi bisa bahasa Bisa Jawa? bahasa Jawa, wah semedok banget pokoknya. Oh, Medok banget pokoknya. Oke, Itu baik. yang saya berkesan itu. sebenarnya senang-senang aja ya Pak, Iya. berarti kalau untuk bisa di sana tuh sebenarnya senang-senang aja. Iya. Cuman karena jauh dari keluarga jadi Iya, itu sudah. pengennya juga pindah Pindah, begitu. iya. Oke, nah kalau gitu sebelum aku lanjut lagi nih tanya-tanya terkait sama wujud terima kasih ya, katanya Ya, lagu betul ini wujud sekali. terima kasih. Berarti nanti dulu, sekarang istirahat dulu, aku mau ngobrol-ngobrol di balik layar lah ibaratnya sama Iya. Pak Ihsan. Kalau gitu jangan kemana-mana ya Sahabat Tidar, habis ini bakal berlanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama dia dan juga Pak Ihsan nih. Cuma di Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 94,3 FM. Selamat ketiga album Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. Jadi stay healthy. Ya masih di Halo Akmil ya. Kali ini bareng sama Dea dan juga Pak Ihsan nih, salah satu menurut aku prajurit yang sangat-sangat menghargai pimpinannya. Terbukti ya akhirnya bisa menciptakan sebuah lagu nih khusus untuk Kepala Staf Angkatan Darat kita, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Oke, sekarang aku mau tanya-tanya seputar lagu ciptaannya nih ya, Pak Ihsan. Oke, udah siap? Oke, siap, Pak. Kalau gitu aku mau tanya nih, ini lagunya berjudul DAR, You Are a True Leaders for Us. Iya. Nah, ini artinya apa sih Pak sebenarnya? lagu Artinya adalah DAR kan ya inisial dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Daryo. Untuk yang artinya Bapak adalah pemimpin yang sejati bagi kami. Nah, Oke. seperti itu artinya. pemimpin yang sejati bagi kami prajuritnya prajurit, gitu. ya. Oke. Kalau aku mau tanya agak-agak ini tentang lagunya nggak apa-apa ya, agak boleh. lebih dalam. Nah, Monggo. sebenarnya lagu ini tuh terinspirasi dari mana sih selain dari sosok Pak Kasat ya pastinya. Pak Ihsan ini terinspirasi dari mana? Saya terinspirasi dari diri saya sendiri, Mbak. Dari diri saya sendiri mengungkapkan rasa terima kasih ya seperti itu. Pengungkapan rasa terima kasih saya kepada beliau Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saya tuangkan sebuah lagu bahwasanya kan saya dinas di luar Jawa, jauh dari keluarga. Akhirnya saya bisa kembali karena doa setiap malam kita berdoa dan alhamdulillah lewat beliau Bapak Kasat saya bisa kembali. Di dalam liriknya pun terdapat di setiap malam aku selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan di refnya itu tertuang dan akhirnya ku pun pulang kembali. Terima kasih kuucapkan kepadamu DAR, you are truly leader for us. Ya, seperti itu. Oke. Jadi semua lengkap ada komplit di Di lagunya itu. ya. Nah, buat sahabat tidak yang pengen denger lagunya nanti dong. Nanti dulu ya. Oh, iya. Nanti dulu ditahan dulu. Kalau gitu aku pengen tahu juga kenapa sih Pak kepikiran bikin lagu kayak gitu. Kenapa sih akhirnya kok kepikiran bikin lagu? Maksudnya kan orang-orang biasanya kalau wujud terima kasih ya pasti aduh makasih ya, makasih, paling gitu-gitu aja, atau kasih gift, hadiah begitu ya. Nah, kalau Pak Ihsan ini kenapa sih kepikiran bikin lagu untuk beliau? Saya kepikiran membuat lagu karena satu, saya tidak bisa memberikan apa-apa, Mbak. Ya. Tidak bisa memberikan apa-apa untuk beliau, untuk semuanya. Saya hanya bisa memberikan yang pertama itu doa, semoga beliau sehat selalu, panjang umur, semoga dimudahkan segala urusan,
untuk keluarga tetap sakinah mawaddah warahmah dan istiqomah insyaallah. Hanya sebuah lagu yang bisa saya berikan karena kebetulan saya juga suka musik, beliau suka musik juga. Jadi semua saya tuangkan dalam sebuah lagu yang artinya ucapan rasa terima kasih saya bangga memiliki pemimpin seperti beliau. You are too little for us. Beliau adalah pemimpin yang sejati bagi kami, Mbak, seperti itu. Oke, berarti lagu ini memang diciptakan murni sendiri ya? Murni Pikiran sendiri dari kisah saya sendiri karena jauh dari keluarga akhirnya kembali lagi ya seperti itu. Oke, berarti benar-benar berdasarkan kisah nyata Iya, diri sendiri ya. Betul sekali. Atau mungkin ada teman-teman Pak Ihsan juga nih yang mungkin seliting ya, yang sama-sama pindah terus saling cerita gitu, sempat nggak sih saling Wah, ya cerita? sempat, Mbak, banyak waktu itu kita ada ya mungkin ribuan juga ada, Mbak. Kita pindah tugas semua pada waktu itu, keluar semua. Oke, berarti mungkin lagu ini juga ini ya Pak, kayak mewakilkan teman-teman mungkin yang memang akhirnya betul bisa sekali. balik lagi Iya, begitu. seperti itu, Pak. Oke, nah proses pembuatan lagunya berapa lama nih Pak? Kalau proses pembuatan lagu itu saya nulis lagu sekitar 2 hari, Mbak. 2 hari sudah jadi itu saya. Nah, 2 hari Iya, aja. 2 hari Masa untuk- liriknya aja Iya. atau temponya juga, senadanya juga? Liriknya aja, Mbak. Oh, Liriknya liriknya. aja 2 hari sudah jadi. Untuk musiknya, lagunya itu sekitar 1 bulan selama waktu saya masih di sana, Mbak. Jadi buat saya masih di sana, tidak di Magelang. Masih di NTT? Iya, di NTT karena masih menunggu perintah pelaksanaan untuk kembali ke Akademi Militer. Walaupun secara capnya saya ke Akademi Militer, tapi belum ada perintah pelaksanaan dari Kodam 9-nya. Jadi saya interval sekitar 1 bulan, Mbak. 1 bulan saya masih di sana menunggu surat tersebut. Sambil menunggu surat tersebut saya musik saya cari-cari sendiri. 1, 2 bait, 3 bait. Kemudian saya kebetulan saya kos ada teman toh. Saya Mas Karno, namanya Mas Karno Sukarno, orang Tegal Ngapak. Saya jajal, Mas ini bagus gak? Wah, mantep itu San, ini lagunya sopo? Ya laguku dhewe rek. Wes jajal saya gitari gitu, wah mantep Mas. Tapi ini hanya gitar toh, mungkin sampai nanti kalau sudah di Magelang di aransemen sama timnya sampean kan punya grup band ya, dia bilang seperti itu. Oke. Oh, berarti Pak Ihsan punya band juga ternyata? Alhamdulillah punya. Maksudnya berisikan prajurit-prajurit dari TNI? Iya ada. Oke. Dulunya waktu 2010 saya pernah tampil di Akademi Militer di acara serah terima jabatan gubernur. Waktu itu Bapak Mayor Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Oh, berarti memang sudah terbentuk dari lama bandnya. Iya, tapi sudah bubar Mbak itu karena personil sudah pindah sana sini, tapi akhirnya pindah bubar. Oh, oke, berarti setelah pulang ke Magelang di aransemen ulang kah? Iya, setelah di Magelang saya bertemu dengan Praka Doni. Ya, kebetulan dia melodi, tangannya keriting bagus. Kita sering ketemu di kantin lah. Kita ngobrol-ngobrol. Don, iya wis pernah apa latihan mana ora? Wah, ora tahu ya, Bang. Ya coba yuk kita nganu latihan lagi. Sampai punya lagu apa, Bang? Terus saya paparkan lagu saya itu toh. Coba, Bang. Wis, mantep, Bang, seperti itu. Akhirnya saya rangkul tim lama Koptu Eko Budi. Ya, kebetulan kita ngumpul jadi akhirnya aransemen bareng seperti itu. Nah, aku mau tahu lagi nih. Gimana sih Pak Ihsan ini bisa mengekspresikan perasaan dituangkan ke dalam sebuah lirik lagu? Itu kan tadi Pak Ihsan bilang cuma butuh waktu 2 hari Iya, aja. 2 hari. Kok cepet banget gitu? Maksudnya kalau orang awam kan kayak susah ya. Iya. Atau mungkin Pak Ihsan memang sebelumnya pernah bikin lagu sendiri juga atau gimana? Dulu SMA, Mbak. SMA pernah bikin lagu sendiri. Ya mungkin karena saya saking bangganya, saking cintanya kepada beliau Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Jadi mungkin gimana ya? Mungkin yus jalannya atau gimana ya? Jadi di kepalanya langsung tertuang itu, langsung saya tulis itu, Pak. Oke, berarti langsung tahu gitu ya Iya. apa yang mau dituangkan ke dalam lagu tuh udah langsung Sudah, tahu. iya. Oke, nah aku pengen tahu juga sih ini yang sebenarnya bikin kepo ya. Iya. Waktu dapat bisa pindah, itu tuh Pak Ihsan ngurus kepindahan, selalu mengajukan untuk pindah, atau tiba-tiba dapat pindah aja atau gimana? Oh tidak, Mbak, tetap dari bawah kita. Oke. Waktu itu kan ada kebijakan dari beliau Bapak Kasat untuk yang secara reguler dari rating 2016 sampai 2021 bisa isi angket. Nah dari itu saya langsung
ke staf pes karena memang ada pemberitahuan seperti itu staf personelnya. Saya tulis sebuah angket tersebut sesuai dengan perintah beliau toh. Saya tulis langsung Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyebut Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan ke Akademi Militer. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sekitar berapa bulan dulu ya? Dulu Januari 2,5 bulan lah, Mbak. Dari terbitnya angket tersebut sampai realisasi saya dapat cap itu 2,5 bulan. Oke, 2,5 bulan. Lumayan cepat ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu reaksinya gimana, Pak, setelah pindah nih ke Akademi Militer lagi? Reaksinya saya waktu itu saya di nasi goreng, Mbak, di nasi goreng. Oke. Di nasi goreng sekitar pukul berapa ya? Habis maghrib lah. Habis maghrib. Seketika itulah saya langsung sujud syukur dapat berita kan dari HP, Mbak, dari PDF, sasaran dari PDF resmi dari Angkatan Darat. Saya baca nama saya Muhammad Ihsan Ba'akmil. Alhamdulillahirabbil alamin. Seketika langsung saya sujud syukur di sebelah nasi goreng. Yang jual nasi goreng, "Lu Mas, kenapa Mas?" Saya nggak peduli tuh. Yang penting saya sujud syukur dulu. Alhamdulillah. Saking senengnya itu. Kemudian saya ngabari keluarga. Nah, keluarga sangat tenang ya. Iya, alhamdulillah ya pindah lagi ke Akademi Militer. Wah, beliau yang di sana langsung syukuran. Oh, langsung mengadakan syukuran. Oke, sebenarnya ini Pak, aku pribadi ya ini sebenarnya pengen tahu sih kalau menurut Bapak apakah memang seberat itu apabila ditempatkan di mana saja? Jadi gini, Mbak, ya, untuk berat memang pasti ya. Nah, tapi namanya tentara kan siap ditempatkan di mana saja sesuai kontraknya kan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi ada karenanya, karena kita sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, anak masih kecil-kecil ya, manusiawi itu, Mbak, kalau memang terasa berat kan, jauh, apalagi waktu COVID, Mbak, seperti itu. Iya, waktu COVID. Anak dikabari, ya anak demam. Saya di sana belas nggak bisa mikir, Mbak, pikiran ke keluarga terus. Dan yang paling saya nggak bisa lupakan waktu dikabari ayah saya meninggal waktu itu, Mbak. Oh, sempat. Iya. Oh, posisi masih di ND, di Flores. Saya dikabari jam 1:30 itu. Saya nggak percaya. Tapi ya Gusti seperti ini. Akhirnya dari teman saya, wis sabar, wis tetap berdoa. Saya sempat drop juga, Mbak. Drop. Wis down, nggak bisa mikir apa-apa, mikirnya hanya biar carane bisa pulang. Iya. Dan kebetulan alhamdulillah dari Bapak Dandi mengizinkan saya pulang. Akhirnya saya terbang dari ND ke Jawa. Walaupun saya pas pulang nggak sempat melihat almarhum karena sudah dimakamkan. Berat banget ya, Pak. Berarti padahal hanya 2 tahun, tapi kayak yang waduh lagi pandemi, terus dikasih ujian ternyata Bapak tidak ada, kayak gitu tuh, itu berarti semakin terasa ingin pulang gitu. Oke, tapi alhamdulillah ya akhirnya dikabulkan isi angketnya. Berarti memang rezekinya di Akademi Militer lagi ya, Pak. Oke, kalau gitu sekarang aku mau balik lagi ke lagunya nih ya. Ini bener-bener bercerita, ini kayaknya liriknya singkat. Ya, singkat banget ya, Pak. Tapi ini itu menurut aku pemilihan katanya oke banget sih. Berarti ini ibaratnya tuh kayak Pak Ihsan mau bilang nih sama Pak Kasat kalau aku tetap akan setia nih dengan kamu selaku pemimpinku, intinya begitu ya. Apakah Pak Kasatnya sudah mendengarkan juga? Alhamdulillah kemarin waktu tanggal 12 Juli ada kegiatan di Akademi Militer. Beliau kan ada beristirahat di Guesos Tidar. Pada malam itu ada acara hiburan musik. Dari kita mengajukan ke Ajen dan alhamdulillah diterima beliau dan kita perform di depan beliau langsung. Alhamdulillah. Menyanyikan ini menyanyikan lagu tersebut. Lalu responnya seperti apa? Responnya beliau lihat kan saya sodorkan teks juga, Mbak, itu teks lirik. Beliau ada yang nunjuk ini
ada inisialnya juga di dalam lagu tersebut. Iya, Beliau betul, sangat mungkin boleh bangga atau gimana dengan prajuritnya. Iya, kok kepikiran buat lagu pasti Iya. begitu ya. Karena sebenarnya kita tahu kalau prajurit TNI kan wah garang-garang nih, mana bisa ya main musik, pasti kan seperti itu ya mikirnya. Tapi ternyata ketemu sama Pak Ihsan nih bener-bener out of the box banget sih buat aku. Oke, nah buat sahabat Tidan yang penasaran kira-kira lagu persembahan untuk Kepala Staf Angkatan Darat kita itu seperti apa? Ini karya asli original ya, ditulis sendiri langsung oleh Pak Ihsan. Oke, nanti habis ini deh. Sekarang aku ngobrol-ngobrol lagi. Halo Akmil. Selamat ketiga Alfa Radio Tidur, radionya generasi terpelajar, masih di Halo Akmil bersama Dea dan juga Serda M. Ihsan. Oke, Pak Ihsan barusan nih udah di play ya. Iya. Ini lagu dari Pak Ihsan sendiri, Iya, betul berjudul sekali. NKRI. NKRI Harga Mati. NKRI Harga Mati. Nah, ini terinspirasi dari mana nih Pak lagunya? Nah, kalau lagu ini terinspirasi sebagai kita sebagai prajurit, bahwasanya kita harus cinta tanah air, menumbuhkan rasa patriotisme terhadap NKRI. Dengan ancaman dan tantangan di masa depan, kita harus tetap kuat menghadapi cobaan, dan itu kita pasrahkan kepada restu ilahi sesuai yang tertuang dalam lagu tersebut. Dan kita harus mengobarkan semangat jiwa nasionalisme, patriotisme, dan bahwasanya NKRI itu adalah harga mati. Berarti ini kayak lagu motivasi juga ya untuk lagu motivasi prajurit-prajurit yang lain. Nah, Oke, ini diciptakan juga Pak Ihsan sendiri? iya, untuk lagu ini saya ciptakan sendiri, dan kebetulan untuk vokal Koptu Eko Budi yang menyanyikan, karena mungkin lebih berkarakter beliau tuh untuk lagunya ini. Oke, berarti ini kayak bandnya gitu ya? Ya, Oh ini iya, band dari kami ID Band. Ya. ID Band. Ya, ID Band, kepanjangan dari inspirasi dadakan, Mbak. ID itu inspirasi dadakan. Iya, karena emang dadakan Iya. aja udah seproper ini loh Pak lagunya. Nah, ini ditulis liriknya sama Pak Ihsan juga sendiri? Saya sendiri dibantu teman yang ada di Medan sana juga. Kebetulan teman sekolah waktu itu teman musik juga kan. Kebetulan dia marinir di Yonif 8 Marinir. Beliau yang pertama membuat lagu 1, 2, 3, terus akhirnya saya teruskan seperti itu. Iya, oke, berarti ini kayak perpaduan gitu Iya, ya? perpaduan. Oke, kok ini ya Pak, berarti kan udah punya lagu, udah punya berapa lagu Kak? Berarti ini NKRI, terus NKRI yang DAR, NKRI yang ketiga ini judulnya Taruna. oh Taruna. Berarti Itu udah bukan punya. tinggi, coming soon itu. Oke, siap. Nanti kalau launching calling lagi ya, Siap. Pak. Itu ada 3. Nah, tadi kan Pak Ihsan bilang kalau sekarang ini ada di bagian Bintal, Iya, pembinaan saya di mental Bintal. di Akmil Iya, ya. betul sekali. Emang nggak mengganggu rutinitas Pak? Maksudnya kesibukan di Bintal itu apakah menulis lagu ini hanya untuk pengisi saat lagi senggang atau gimana? Iya, untuk kegiatan di Bintal sendiri memang kita pelayanan ibadah, Mbak ya, pelayanan ibadah kepada Taruna, karena kita satuan Bintal Akmil ada ya karena Taruna, Mbak. Jadi di sela-sela waktu kita tidak ada acara penyiapan doa, dan kebetulan saya di Rohani Islam. Rohani Islam. Ya, jadi kegiatan yang berkaitan dengan Islam ada pada di bidang saya. Iya. Di sela-sela itu saya pas waktu nggak ada tugas membuat doa, membuat teks khutbah atau dan lain-lain, saya iseng-iseng nulis lagu seperti itu, Mbak. Jadi mungkin terciptanya ya karena dadakan tersebut inspirasinya. Karena emang lagi longgar daripada ngapain nulis lagu Iya, begitu betul ya. sekali. Oke. Berarti sejauh ini memang untuk lagu-lagu ini tuh tidak mengganggu rutinitas di Bintal sendiri ya, Pak? Alhamdulillah untuk kita rutinitas berjalan lancar sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dan untuk lagu-lagu tersebut alhamdulillah tidak mengganggu dan membuat saya menjadi semangat bekerja itu, Mbak, malahan. Oh malah jadi, Iya. oke, Jadi jadi semangat semangat bekerja. kerja. Kalau latihan band gitu, latihan ya? Ya kan, Dengan- latihan di pinggir jalan itu, Mbak, tepatnya di Mangunan, di studio mini punyanya gitaris
Praka Eko Budi. Praka Doni Eko. Berarti ada ini ya tempat latihan sendirinya, tempat tapi latihan memang sendiri. tidak mengganggu pekerjaan begitu Tidak. ya. Kita latihan kalau setelah selesai dinas, Mbak. Oke. Sangat-sangat menginspirasi ya untuk kita yang biasanya pulang kerja ya udah di rumah aja. Nah, tapi kalau ini tuh benar-benar bermanfaat. Nah, tadi kan lagunya terinspirasi pastinya motivasi untuk prajurit, terinspirasi juga dari kisah nyata diri sendiri ya, Pak. Mungkin dari Pak Ihsan nih, sebelum aku minta Bapak Ihsan untuk menyanyikan lagunya secara live, mungkin Pak Ihsan punya pesan-pesan untuk sesama prajurit TNI yang lain yang mungkin ditempatkan jauh juga, atau ada pesan-pesan untuk sesama prajurit gitu, bisa disampaikan? Baik, untuk pesan-pesan bermotivasi dari saya untuk seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, dimanapun berada, bertugas dan berdinas, tetap jalani, tetap loyalitas tanpa batas, berpedoman kepada Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Insya Allah kalau kita niat ngibadah, insya Allah membawa berkah, barokah, fidini wa dunya wal akhirah, untuk keluarga tetap sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah rezeki melimpah dan akan indah tepat pada waktunya. Dan semoga istiqomah, tetap jalani, tetap ikhlas apapun yang terjadi, ya seperti tadi NKRI harga mati. Teruntuk Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap amanah. Semoga apapun yang Bapak amanahkan sekarang menjadikan berkah, barokah, fitini wa dunya wal akhirah, dan semoga istiqomah. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, kalau gitu sudah apa disampaikan pesannya? Mungkin ada perform terakhir ya, live. Boleh. Sudah siap, Pak? Okay. Boleh bawa gitar ini, Pak? Boleh banget dong. Oke, berarti ini kita akustikan nih ya, siang-siang enak nih. Ini ada lagu berjudul DAR, You Are a True Leaders for Us. Ini karya dari Serda M. Ihsan ya. Jadi bisa langsung aja sekarang nih, Pak, ditunjukkan ke sahabat Tidar. Oke, terima kasih, Mbak. Ini saya peruntukkan terkhusus beliau Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, semoga berkenan kembali. Biarkan aku sejenak bercerita tentang rasa yang ada di dalam dada, mengongkang waktu saat ku di sana, tetap jalani demi Indonesia. Setiap malam aku selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar aku bisa kembali padanya, bercanda tawa bersama mereka. Terima kasih ku ucapkan kepadamu, DAR, you are a true leader for us. Loyalitasku pasti selalu
ku pasti selalu untukmu. Dan akhirnya ku pun pulang kembali. Terima kasih ku ucapkan kepadamu. D.A.N.U. I'll do it all for us. Loyalitasku pasti selalu untukmu. Oh, 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 oh. Oke, terima kasih. Oke, thank you banget ya Pak Serda Ihsani mau live langsung ya menyanyikannya. Oke, kalau gitu sekian Halo Akmil hari ini ya. Semoga bisa menginspirasi nih buat sahabat Tidar semua. Dia pamit serta karya Radio Tidar. Sampai jumpa.